lewat Zoom meeting, kita bisa beribadah lewat Zoom. Tuhan Yesus selalu setia terhadap kita agar kita selalu mau beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213. Kidung Ceria 213. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ya, baik. Sini putarkan lagunya. Adik-adik nyanyi ya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dan Tuhan sudah hadirkan kami dalam ibadah pelayanan anak di hari Minggu ini bersama-sama dengan Enci dan Engku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk hari ini. Tuhan Yesus mau memimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus juga kami teringat akan teman-teman kami yang lain yang mungkin lagi mempersiapkan untuk masuk ke dalam Zoom, ibadah Zoom ini. Tuhan kiranya menyertai mereka. Kalau teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini, Tuhan kiranya menggerakkan hatinya untuk melihat melalui Zoom atau ibadah yang akan dilakukan melalui YouTube. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam Mazmur Pujian. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya dari Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Dan Mazmur ini akan dibantu dibacakan oleh adik Nadine. Ya, semua sudah buka Alkitabnya? Sudah ya? Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Kalau semua sudah siap, adik Nadine akan membacakan buat kita. Kita menyimak dari Alkitab ya adik-adik ya. Sudah ya, semua sudah buka Mazmur 119 ayat 1 sampai 9. Silakan Adik Nadine. Mazmur 119 ayat 1 sampai 9. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu,
yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Demikian pembacaan Mazmur. Baik, adik-adik, Mazmur telah dibacakan. Kita akan meresponi Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ci. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul dan sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, kita buka dulu Alkitabnya ya, adik-adik. Kita buka dari Kejadian 37. Adik siapkan ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik sebelum kita membaca dan dengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang selalu Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca Alkitab dan dengarkan cerita. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami semua bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah membukanya ya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Dan yang akan membantu untuk membacakannya teman kita, Lanabel. Silakan Lanabel. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyampainya dengan ramah. Oke, terima kasih Lanabel. Adik-adik, Enci Vivi akan memperlihatkan beberapa gambar nih kepada adik-adik ya. Setelah itu adik-adik Enci mau minta pendapatnya adik-adik ya terhadap gambar nanti. Nah, nanti menurut adik-adik gambar yang nanti Enci Vivi tunjukkan itu benar untuk dilakukan atau salah untuk dilakukan ya. Oke, tapi Enci minta dulu 5 orang ya. Yang pertama untuk gambar pertama Abel ya. Untuk gambar kedua Judika, gambar ketiga Nadine, gambar keempat Delbert, dan gambar kelima Ilea. Oke ya adik-adik, jadi adik-adik nanti pas gambarnya ditunjukkan, adik-adik cuman katakan pendapatnya benar untuk dilakukan atau salah untuk dilakukan. Oke? Oke ya, udah ngerti ya adik-adik ya? Ya, oke Enci Agatha. Gambar pertama, gambar anak yang berdoa bersama keluarganya. Bagaimana Abel? Dibuka itunya, speakernya. Di unmute. Ciagata boleh tolong Abel? Ya. Gimana? Ya, Ci. Gambar pertama, gambar anak yang berdoa bersama keluarganya. Menurut Abel apa? Benar untuk dilakukan atau salah? Menurut aku itu benar dilakukan. Oke. Sip. Ciagata gambar kedua, gambar anak yang berkelahi. Ayo, Judika. Menurut Judika bagaimana? Menurut Judika gimana Judika? Benar untuk dilakukan atau salah? Salah. Oke. Gambar ketiga. Gambar anak yang membantu orang tuanya. Nadine, menurut Nadine bagaimana? Menurut aku itu benar untuk dilakukan. Oke, sip. Gambar keempat, gambar anak yang rajin belajar. Delbert. Menurut Delbert gimana? Oh, Delbert ngechat benar untuk dilakukan. Oke. Gambar kelima. Gambar anak yang kerjanya bermain HP terus. Nah, Ilea, bagaimana Ilea? Menurut aku itu salah untuk dilakukan. Masa sih? Oke, wah adik-adik ya sudah memberikan pendapatnya dan adik-adik sudah tahu yang benar untuk dilakukan dan yang salah ya untuk tidak dilakukan ya. Tentunya adik-adik jangan hanya tahu aja ya kan, tetapi yang penting hal-hal yang benar tadi harus adik-adik lakukan ya. Berbicara tentang melakukan yang benar. Hal ini juga dilakukan oleh Yusuf. Yusuf, anak Yakub dan Rahel. Gambar A, Ci Agatha. Nah, adik-adik, Yakub, ayah Yusuf tinggal di Kanaan bersama
seluruh keluarganya. Adik-adik, Yakub punya 12 orang anak laki-laki. Gambar yang B, Ci Agatha. Tuh, ada 12 anak laki-laki. Yusuf adalah anak yang ke-11, ya. Yusuf adalah seorang anak yang rajin membantu orang tuanya, di antaranya dalam menjaga dan mengurus kambing domba ayahnya. Ya, adik-adik, Yusuf adalah seorang anak yang berani. Ketika Yusuf mengetahui bahwa kakak-kakaknya melakukan sesuatu yang buruk atau yang tidak benar, ya, gambar D, Ci Agatha, Yusuf langsung memberitahukan kepada Yakub ayahnya. Jadi Yusuf nggak diem-diem aja, ya adik-adik. Yusuf langsung memberitahukan kepada ayahnya. Yusuf berani untuk berkata dan berbuat yang benar, adik-adik. Jadi Yusuf nggak diem. Ah, kakak saya begitu, udah takut, diem aja, takut gitu. Ya, Yusuf tidak begitu. Yusuf mau kakak-kakaknya tidak melakukan kesalahan lagi, adik-adik. Ya, Yusuf mau agar kakak-kakaknya itu berubah, ya, jadi benar. Nah, adik-adik, Yakub sangat menyayangi Yusuf. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan jubah panjang. Tuh, seperti adik-adik lihat itu ada jubah yang berwarna sangat indah, ya, bahkan dibilangnya maha indah, adik-adik. Ya, adik-adik, kakak-kakaknya Yusuf membenci Yusuf karena menganggap Yusuf itu tukang ngadu. Padahal yang ada di pikiran Yusuf adalah agar kakak-kakaknya tidak melakukan kesalahan lagi, adik-adik. Udah gitu, kakak-kakaknya iri kepada Yusuf, adik-adik. Bahkan tidak mau lagi berbicara yang baik, yang ramah kepada Yusuf. Adik-adik, kebencian mereka, kakak-kakaknya Yusuf ini, menunjukkan bahwa apa, adik-adik? Mereka telah melakukan hal yang salah, ya, pasti itu, ya, namanya benci itu adalah perbuatan yang salah, ya, tidak benar, ya, adik-adik. Adik-adik, Yusuf menjadi teladan untuk kita, yaitu berani menyampaikan kebenaran. Pastinya memang ada tantangannya, adik-adik, yang harus dihadapi. Seperti misalnya kalau adik-adik melakukan kebenaran atau berkata benar, ya, pasti dihindari teman, ya kan? Bahkan dibenci, ya, karena melakukan yang benar. Dicap sebagai pengadu, tukang ngadu, mulutnya ember ya, kayak gitu, ya kan, adik-adik? Nah, tetapi adik-adik jangan pernah takut, jangan menyerah, ya. Kalau adik-adik dalam berkata dan berbuat yang benar, ya, jangan takut, jangan menyerah. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan senang kalau kita berani berkata dan berbuat yang benar, adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita berani berkata dan berbuat yang benar, pasti kebenaran kita akan mendatangkan berkat, ya, sukacita, kebaikan bagi banyak orang, dimanapun adik-adik berada. Ya, adik-adik, karena itu adik-adik, yuk adik-adik, dengan hal-hal yang sederhana dulu aja, adik-adik, dengan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tapi taunya dari mana ya?
sesuatu yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Taunya dari Alkitab, dari firman Tuhan, ya, juga dengan taat dan berdoa yang rajin, tentunya adik-adik akan tahu apa yang Tuhan inginkan, ya. Yusuf memiliki karakter yang baik, adik-adik. Yusuf dipersiapkan oleh Allah menjadi pemimpin di Mesir, ya, dari kelanjutan cerita tadi, ya. Nah, adik-adik pun adalah calon pemimpin di masa depan juga, ya, yang sejak sekarang dipersiapkan oleh Tuhan, adik-adik, ya. Karena itu adik-adik rajin ikut apa, adik-adik? Ikut IHMPA. Terus adik-adik jujur, jangan lupa, ya, harus berkata jujur, ya, tidak boleh berbohong. Baik kepada semua orang, bukan hanya baiknya hanya ini aja, yang ini enggak, yang ini dimusuhin. Ini aja, soalnya dia baik juga sama aku, ya udah aku baik juga. Sama ini enggak, ya, jangan begitu ya adik-adik. Terus adik-adik hormat kepada orang tua, ya. Kalau orang tua di rumah bilang, Delbert mandi, langsung harus mandi. Delbert makan sayur, harus makan sayur. Judika jangan main-main terus, ya, jangan gitu ya adik-adik. Nah, sudah gitu tidak boleh menghina orang lain, ya. Ingat adik-adik. Ingat adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan perkataan dan perbuatan kita yang benar. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Nah, setelah ini kita akan bermain sebentar. Tapi Ci Wifi minta bermain dulu, Ci. Aktivitasnya bentar ya, Ci. Ci Agatha bentar ya. Ci minta siapa ya? Darlen sama Delbert deh. Darlen sama Delbert. Ya, ini ada gambar. Ya, gambar wajah. Tapi gambar wajahnya, bola matanya yang satu belum ada. Terus bibirnya juga belum baik ya. Nah, ini Enciwi punya potongan dari matanya. Ya, nanti Delbert sama Darlen tolong bantu Enci Vivi untuk mengarahkan kemana matanya Enci harus pasang ya. Jangan sampai salah ya. Kalau Enci Vivi salah, wah, nanti jadinya matanya di sini ya, atau mulutnya di sini lagi. Ya kan? Ya, ini tempat mulutnya di sini ya, adik-adik. Jadi nanti adik-adik ke kiri, Civivi ke kanan, atas, kayak gitu ya. Oke. Sekarang Darlen dulu untuk mengarahkan matanya. Darlen, speakernya dibuka ya. Ya. Bantu Ci ya, supaya Ci nggak salah. Kalau salah, wah. Ciwi nggak ngelihat ya. Ciwi di belakang gambar nih, nggak lihat. Oke, udah mulai ya. Siap, Darlen? Ya, Darlen arahin. Ke kiri, C, ke kiri. Kiri. Lagi, C.
Lagi. Ke atas. Atas. Kiri dikit lagi. Kiri. Kelebihan, Ci. Kelebihan dikit. Kanan lagi. Ya, kanan lagi dikit. Terus. Udah, Ci. Udah. Ditempel ya. Ya. Coba kita lihat. Wah. Ya, nggak terlalu jauh ya. Bagus. Jadi Darlen sudah berani untuk mengarahkan sehingga Ciwi nggak salah jalan ya. Jadi benar Ci, jadi nggak salah. Terima kasih Darlen. Sekarang Delbert. Ini yang aneh. Delbert, speakernya dibuka Delbert. Delbert mana Delbert? Oh, nggak bisa. Siapa ya yang bisa bantu ya? Yang cowok, tunggu Enci lihat siapa ya? Jadi Kevin bisa buka kameranya? Speakernya bisa dibuka? Atau Otniel bisa? Bisa, Ci. Ya, Otniel kasih tahu Enci ya. Yang Ci. Ke arah mana bibirnya ya, yang pas ya. Enci nggak lihat soalnya, supaya Enci nggak salah. Ya, jadi Otniel kasih tahu yang benar, oke? Yang keras ya. Oke, Ci. Oke, siap Otniel? Udah, Ci. Ya. Ke kiri, Ci. Ke kiri. Kiri, Ke bawah, ke bawah. bawah, Ke kanan. kanan, Kiri. kiri, Lagi. Lagi, Ci. lagi. Naik. Naik, Ci. Naik. Up. Terus, Ke bawah. terus, Ke bawah. bawah. Ya. Ke kiri. Hah? Ke kiri. Ke kiri. Lagi, Ci. Bawah. Ke bawah. Dah. Udah. Dah. Nanti tempel ya? Ke bawah. Ke bawah. Up. Dah. Udah. Dah. Oke, ditempel ya? Ya, betul. Nggak terlalu jauh ya. Terima kasih Otniel. Jiwi jadi nggak salah. Ya. Nah, tadi contohnya adik Darlen sama Otniel sudah berani untuk menunjukkan mana yang benar sehingga Jiwi nggak salah. Nanti di rumah pun adik-adik semua juga harus berani ya, seperti tadi contohnya Darlen sama Otniel sudah berani menunjukkan mana yang benar ya. Kalau misalnya papa mama mau makan lupa berdoa, Darlen bilang papa mama berdoa dulu jangan lupa. Nah begitu artinya adik-adik sudah berani melakukan, berkata dan berlaku yang benar. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya, adik-adik untuk aktivitasnya, adik-adik tuliskan sebuah doa ya dalam selembar kertas atau buku gambar boleh. Tuliskan sebuah doa untuk senantiasa diberikan keberanian dalam berkata dan berbuat hal yang benar ya. Jadi adik-adik di situ tuliskan doa adik-adik kepada Tuhan untuk diberikan keberanian dalam berkata dan berbuat hal yang benar ya. Adik-adik boleh catat ya. Sekali lagi Enci bilang
aktivitas hari ini, adik-adik buat dalam selembar kertas, tuliskan sebuah doa ya yang adik-adik sampaikan untuk senantiasa diberikan keberanian dalam berkata dan berbuat hal yang benar. Ya, nanti aktivitasnya kalau sudah adik-adik kerjakan, adik-adik boleh hias, ya, boleh hias. Lalu adik-adik foto dan dikirim ke WA anak tanggung, ya. Semua adik-adik harus buat ya, adik-adik. Ya, karena itu merupakan doa adik-adik kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua buat. Ya, yang kemarin-kemarin belum rajin bikin aktivitas harus rajin, harus dibuat. Oke, adik-adik. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu ya cerita dari Injil Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita merespon firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Kidung Ceria 271, bait 1 sampai 3, Cinta akan Yesus. Bentar ya adik-adik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata, tiap hati tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, kami dimampukan tetap setia kepadamu dalam setiap panggilan dan pengutusan. Berkatilah setiap kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami membawa kegembiraan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, mampukan kami selalu taat dan setia sebagai murid-Mu yang mau selalu belajar mengasihi sesama. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi pengikut-Mu bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan, pemikiran, dan kesungguhan hati kami. Allah yang memiliki rencana indah dalam hidup kami, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan agar kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian, sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus,
tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memampukan dalam seluruh kerja layan kami, sertailah kami selalu dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepekaan untuk mendengar dan memahami setiap firman-Mu yang selalu kami renungkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan menjamah semua sakit penyakit yang ia derita dan sembuhkan mereka, supaya dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang merayakan hari sukacita, yaitu adik Hans, adik Darlene, adik Nadine. Tuhan Yesus akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, karena hidup kami terpelihara dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-pelayan-Mu, Engku dan Enci, agar selalu mengedepankan-Mu daripada mereka sendiri. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga para pelayan PLKPA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, benar, dan dengan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan ke kantor gereja. Sambil memberi persembahan, kita mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, bersama ini kami berikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Amin. Oke. Setelah doa persembahan, kami akan masuk ke Warta PA. Enci izin share screen ya. Oke. Adik-adik, jangan lupa ya, IHMPA online YouTube jam 9 untuk besok. Untuk minggu depan, kita tidak Zoom, tapi kita di IHMPA online YouTube jam 9. Dan penyerahan atau persembahan amplop diberikan ke kantor gereja, bisa langsung ditransfer atau ke rekening gereja. Dan adik-adik, jangan lupa ya, kita ada latihan paduan suara PA hari Sabtu dari jam 10 sampai 11.30. Lewat Google Meet, pelatihnya itu Kak Ines dan Ci Cindy. Yang mau mendaftar boleh ke Enci Vivi. Bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA, jangan lupa dikirimkan ya videonya. Terus Enci dan Ku juga ingin berterima kasih kepada adik Nadine dan Lanabel yang telah melayani pada IHMPA minggu ini. Dan rajin-rajin kerjakan aktivitas ya yang tadi diminta Manci Vivi untuk menuliskan doa, karena itu juga bisa sebagai daftar kehadiran adik-adik. Enci dan Ku juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Hans, Darlin, dan Nadine yang minggu ini merayakan hari sukacitanya. Dan yang terakhir, Enci juga mau menginfokan ini ada pengumuman terkait dengan nilai apabila adik-adik membutuhkan nilai dari gereja untuk nilai agamanya di sekolah. Nah, saat ini di Gereja Nazaret melakukan penilaian berdasarkan 4 hal. Jadi sekiranya adik-adik bisa memperhatikan dan memenuhi agar nilainya itu mendapatkan nilai yang baik. Pertama tuh kehadiran anak layan, adik-adik di IHMPA itu harus 50%. Dan ini dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitasnya adik-adik. Oleh karenanya jangan lupa ya adik-adik ya, mengumpulkan aktivitas. Kedua, Enci dan Ku itu melakukan hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya. Dan itu dinilai. Jadi kalau misalnya nulis doanya yang baik ya, jangan cuma 1 atau 2 kalimat karena itu juga masuk dalam penilaian. Yang ketiga, adik-adik keterlibatan anak layan, adik-adik di tiap kegiatan yang dilaksanakan PLKPA selain paduan suara itu juga sangat membantu dalam meningkatkan nilai. Jadi pertama adik-adik selain IHMPA jangan lupa ikut paduan suara dan kegiatan lainnya. Itu membantu mendongkrak nilai adik-adik agar lebih baik.
Dan yang terakhir, keaktifan di paduan suara guna menunjang pemberian nilai. Oleh karenanya, Enci dan Ku mohon perhatian dari adik-adik dan semoga adik-adik dapat aktif ya dalam IHMPA dan paduan suara atau kegiatan lainnya untuk dapat membantu nilai adik-adik. Mungkin itu aja warta pelayanan anak untuk minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Nah, mungkin kita teruskan dengan Ci Susi. Ci Susi. Ya, adik-adik, kita tadi sudah dengar ya ceritanya dan apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali loh, tapi mulailah dari sekarang. Yang sederhana aja. Ya pun mengikuti IMPA, membaca Alkitab, berdoa, jujur, baik kepada semua orang, hormat pada orang tua, tidak melawan. Dan juga tidak mengandalkan diri sendiri, merasa hebat. Baik pada semua orang, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Ingatlah, Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 269, tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, benaran rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia, menyanyi dalamnya. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sabda-Mu adalah terang dan sumber cahaya abadi. Semoga dengan bimbingan Roh-Mu, kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami bukan saja sebagai pendengar firman, tapi melakukannya. Bersihkan kami dari kesalahan-kesalahan kami, dan berilah kami pengampunan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur dan permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing oleh berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan jangan lupa untuk kita semua divaksin dengan firman Tuhan, maskeri diri dengan doa, cuci tangan dengan hidup kudus, jaga jarak dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.
hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Ci. Foto bersama ya. Adik-adik foto dulu ya. Yuk. Selamat ulang tahun ya untuk Darlen. Selamat ulang tahun, Darlen. Hai, Selamat ulang tahun. Nadine. Hari ini, kemarin Darlen. Tuh, teman-teman. Teman. Foto ya adik-adik. Oke. Enci mau tanya dulu dong, Fit, ulang tahunnya 28 Desember ya? Iya. Oh ya, betul. Terima kasih. Ayo Jadi foto ya jangan- adik-adik. Satu, Nggak ada lagi yang ulang tahun. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Udah. Cini Luar malu. biasa. Sampai jumpa adik-adik. Ketemu lagi minggu depan ya di